Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya ini meetingnya mendadak ya karena saya juga baru dapat SK dari pusat bahwa bakalan ada open member tanggal 22 nanti. Dan ya saya ngumpulin kalian di sini buat ini apa namanya? Jadi panitia untuk open member nanti. Soalnya open member tahun ini ada yang beda. Open member tahun ini bakalan ada seleksi di tiap-tiap regional. Jadi kan kita kan regional NTB kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus seleksi member yang baru masuk ke SGB. Terus ini ada survei dari tanggal 10 bulan 10 kemarin. Ini surveinya terkait minat mereka mau masuk SGB dan kebetulan di NTB ada sekitar 183 orang yang pengen masuk SGB. Bisa dilihat sendiri kan. Di NTB ada 183 orang dan begitulah sih. Jadi terkait pandemi COVID juga kan kita bakalan ngadainnya online aja. Mungkin nanti bakalan kedepannya bakalan saya bagiin tugas-tugasnya masing-masing dan apa ya? Ini cuma ngasih tahu aja sih bakalan ada open member. Terus juga nanti bakalan ada yang pertama itu kan seleksi administrasi seperti yang kita tahu kalau tahun kemarin SGB kan join itu harus pakai selfie kan, selfie pakai kertas gitu. Mungkin sekarang seleksinya bakalan lebih ketat di administrasi. Kemudian bakalan ada nanti seleksi kemampuan dasar. Seleksi kemampuan dasar ini buat apa sih? Berarti ntar yang nggak ada apa-apa nih nggak bisa masuk SGB. Nggak gitu. Seleksi kemampuan dasar ini kayak buat nanti bakalan ada peminatan di SGB NTB. Bakalan ada yang namanya peminatan programming sama buat desain. Buat desain nanti dipegang sama Mas Rosid. Kebetulan beliau nggak bisa hadir ke sini. Terus kalau buat programming bisa lah antar Irfan sama Fadlan buat ngebimbing. Apa enggak Mas Eki mungkin yang udah di bidangnya? Aduh, nggak bisa mas. Ya mungkin sekarang cuma buat ngasih tahu teman-teman aja sih bakalan ada itu. Kalau mau ngomong di chat juga kayaknya kurang enak buat teman-teman pengurus di sini sih. Itu aja sih mungkin. Kedepannya bakalan saya bagi ntar gimana-gimana ya. Siap nggak nih? Siap. Siap. Siap, bosku. Oke. Misalkan kalau memungkinkan mungkin bisa kita adain offline mungkin. Perwakilan Mataram kan ada Eki, Lotim, ada Mas apa namanya dipanggil kalau di grup Mas Gusdin ya. Filmnya Apa? Untuk seleksinya Bang, seleksinya apaan? Ya kan nanti bakalan ada apa namanya? Tes kemampuan dasar itu, SKD kalau di CPNS, seleksi kemampuan dasar. Ya itu buat peminatan aja ntar. Siap. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Arya ini lama-lama di-kick. Itu kira-kira semua membernya kalau memang memungkinkan itu bisa diterima atau gimana? Atau ada kuota yang ditentukan? Kayaknya sih untuk sekarang sih yang paling penting sih seleksi administrasi, dimana kan di SBB ini kita pengen menciptakan lingkungan yang aman gitu kan. Misalnya ada yang transaksi gitu biar aman gitu kan. Jadi kita tahu member ini yang jualan ini gitu. Kayak mungkin nanti bakalan ada verifikasi data KTP mungkin biar lebih aman. Jadi kalau nipu kan langsung ciduk kayak di SGB sering kan, langsung diciduk-ciduk gitu. Kalau misalnya lolos seleksi administrasi kemungkinan besar bakalan lolos. Itu aja sih. Udah semuanya. Ya Bang. Nanti meeting lanjutannya bakalan diinfokan lagi, soalnya juga mepet nih tanggal 22. Oke, itu aja ya. Udah nggak ada lagi kan?
Nggak ada bang. Jelas bang, jelas bang. Oke, thank you semua atas waktunya. Ya bang. Bakalan- Assalamualaikum. Sama bang. Waalaikumsalam. Oh. Seperti yang dilihat dari video sebelumnya, saya sebagai Ketua SGB Tim Regional NTB menginformasikan kepada teman-teman pengurus regional NTB lainnya untuk membentuk kepanitiaan ketika open member nanti tanggal 22. Ketika saya menginformasikan kepada teman-teman dan memberikan instruksi kepada teman-teman, itu berarti bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dari atas ke bawah, yang dimana saya sebagai ketua menginstruksikan teman-teman yang berada di hierarki di bawah saya untuk membentuk panitia open member nanti. Bentuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi verbal. Seperti yang kita tahu, pengertian dari komunikasi verbal itu komunikasi dengan berbicara. Ya berarti bentuk komunikasi kedua adalah bentuk komunikasi verbal. Nah, terus yang ketiga, bentuk komunikasi yang terjadi adalah bentuk komunikasi formal. Bentuk komunikasi formal ini ya kita ketika ngobrolin, ketika pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang open member, yaitu penerimaan member baru SGB, yang dimana itu masih dalam lingkup komunitas dan bukan masalah pribadi atau yang di luar komunitas. Jadi masuknya ke bentuk komunikasi formal. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.